Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada alasan kenapa seringkali amalan-amalan kita, kebaikan-kebaikan kita yang telah kita lakukan sampai hari ini tidak diterima sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika kita melaksanakan amalan itu, kebaikan-kebaikan itu terselip satu dosa di dalamnya, dan dosa itu ada termasuk dosa yang paling besar, yaitu dosa kesyirikan, yaitu mendatangkan tandingan-tandingan bagi Allah dalam kita beribadah kepadanya. Apa itu tandingan-tandingannya? Bisa berupa makhluk-makhluknya, bulan, bintang, dan lain-lainnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah di neraka. Barang siapa mempersekutukan Allah lalu ia mati dalam keadaan seperti itu, sungguh ia termasuk penghuni neraka. Seperti halnya orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan seperti itu, maka ia termasuk penghuni surga. Perlu kita pahami bahwasanya syirik itu ada dua bentuk, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar kita pahami yaitu dengan kita menyembah berhala dan menyembah yang lainnya, itu termasuk syirik besar. Sedangkan yang marak hari ini adalah syirik kecil. Syirik kecil salah satu contohnya adalah riya. Dalam sebuah hadis tentang riya dari seorang sahabat, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Beliau menjawab, yaitu riya. Pada hari pembalasan untuk segala yang dikerjakan oleh manusia, Allah berkata, "Pergilah kepada orang-orang yang kalian ingin mereka melihat amal-amalan kalian, lalu lihatlah adakah pahala yang disediakan." Dari hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda pula, perumpamaan orang yang beramal untuk riya, ingin dilihat orang lain amal tersebut, dan ia berlaku sum'ah, ingin didengar amalan itu oleh orang lain, seperti orang yang memenuhi kantongnya dengan kerikil, lalu ia datang masuk ke pasar untuk membeli sesuatu. Ketika ia membuka di hadapan penjual, ternyata kantongnya hanya dipenuhi oleh kerikil-kerikil, dan ia pun memukulkannya ke wajahnya. Kantong itu tiada manfaatnya selain omongan orang-orang bahwa ia telah memenuhi kantongnya. Ia tidak mendapatkan apa-apa dari isi kantongnya. Begitu pula orang yang riya dan sum'ah dalam beramal, ia tidak mendapatkan apa-apa selain pujian orang-orang kepadanya. Di akhirat nanti tiada pahala baginya. Sehingga ketika kita sudah mendengarkan hadis ini, sebenarnya amalan yang paling baik adalah amalan yang kita rahasiakan dari orang lain, dan hanya kita dan Allah lah yang tahu. Boleh kita nampakkan tujuannya untuk syiar, tapi porsinya antara amalan yang kita nampakkan dan amalan yang kita rahasiakan dari orang lain, tentunya harus banyak yang kita rahasiakan, karena kita tidak ingin terlibat dalam masalah riya, karena riya ini sangat tipis sekali. Makanya saya harapkan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati ketika melaksanakan amalan-amalan, melaksanakan kebaikan-kebaikan, agar kita bisa mendapatkan pahalanya. Sia-sia ketika kita sudah beramal dan kita sudah melakukan kebaikan, tapi pahalanya tidak mengalir kepada kita.
pahalanya tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Sekian dari saya, syukran ala kusni ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.